Konnichiwa semuanya. Dan ternyata COE-nya nggak keluar, gagal gitu. Bener-bener nggak nyangka banget bisa kerja sampai ke Jepang dan nikah sama orang Jepang tuh nggak. Konnichiwa semuanya, selamat datang di Nana Chance Daily. Perkenalkan, nama aku Nana, panggil saja Nana ya. Di sini aku mau cerita perjalanan aku dari sebelum ke Jepang sampai bisa kerja ke Jepang. Dulu sekolah tuh sambil nyanyi guys. 2016an aku terjun ke dunia perdangdutan. Pas libur Sabtu Minggu bisa dapat penghasilan. Aku lulus 2017. Sebenarnya sih 2016, cuman karena waktu tuh aku SMP-nya tuh di Jawa Timur. Nah, karena orang tua aku pindah ke Jawa Tengah, akhirnya aku stop dulu 1 tahun. Sekitar 2017 kan lulus tuh ya, pertengahan tahun. Nah, itu aku mutusin buat masuk LPK. Waktu itu aku nggak pengen kuliah gitu. Lagi pula juga biayanya tuh kan mahal gitu, jadi aku lebih baik kerja. Awalnya ke Korea sih, cuman karena Korea tuh katanya 2 sampai 3 tahun prosesnya panjang, jadinya aku mutusin ke Jepang. Aku cari LPK Jepang di sekitar daerah aku. Dapat info nih dari kakak aku, karena kebetulan kakak, bukan kakak kandung ya, kakak dari anaknya bude aku, dia juga kerja di Jepang. Dia ngabarin kalau misalnya di sini ada job LPK di sini di Boyolali gitu. Terus aku datang nih ke Boyolali. Nah, pas waktu di Boyolali di tes lah sedikit gitu, tes sebelum masuk LPK. Tapi karena yang di LPK Boyolali itu masih LPK dasar, jadi belum bisa berangkatin ya. Jadi mereka tuh cuman kayak ngajarin bahasa Jepang, hiragana, katakana kayak gitu. Waktu itu aku dikasih job kerjaan, terus di LPK-nya dipindah di LPK SO daerah Colomadu, LPK Colomadu. Di situ dikasih job 1 tahun, karena 3 tahun orang tua aku nggak ngizinin, karena aku tuh baru pertama kali kerja, jadi takutnya kalau 3 tahun nanti di Jepang nggak betah gitu, jadinya ambil setahun aja. Waktu itu aku ini belum bisa bahasa Jepang, aku sama sekali belum bisa bahasa Jepang, tapi udah disuruh mensetsu. Itu wawancara ya, wawancara langsung sama satunya. Ya grogi, soalnya aku bener-bener nggak tahu nih bahasa Jepang gitu. Tapi alhamdulillahnya di situ ada penerjemahnya. Waktu itu aku mindsetnya pakai bahasa Indonesia. Cuman mindsetnya sih simple ya, kayak ditanyain apa tujuanmu ke Jepang gitu, hobi kamu apa gitu. Aku bilang hobinya aku nyanyi gitu. Aku alhamdulillahnya keterima. Benernya sih 2 orang, cuman karena yang satu nggak tahu ada kendala, akhirnya aku sendiri. Kan di LPK aku kan ada 2 kelas ya, jadi kayak ada Mina Nihongo 1 sama Mina Nihongo 2. Mina Nihongo 1 tuh ada 25 bab, Mina Nihongo 2 ada 25 bab, jadi semuanya 50 bab. Aku pertama kali masuk di situ benar-benar keras ya, soalnya ya mereka mendidik kita supaya disiplin. Sistem belajarnya tuh dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu libur. Cuman karena Senin sampai Jumat tuh kan tidurnya di asrama, di LPK-nya tuh ada asramanya, asrama ceweknya gitu. Jadi kalau misalnya nilainya bagus, ujian dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya bisa dapat tiket untuk pulang ke rumah. Akhirnya bab 1 sampai 25 udah habis, selesai, lanjut ke kelas 2, bab 26 sampai 50. Ketika aku nunggu CO-nya buat keluar tuh kayak apa ya? Seharusnya bulan ini tapi diundur lagi gitu. Kayak ada apa ya? Aku tuh selalu kepikiran gitu. Ada apa ya? Kok nggak keluar-keluar gitu. Setelah udah selesai pendidikan, disuruh pulang sama LPK-nya, disuruh packing. Aku udah beli baju musim dingin, udah jadi peralatan yang buat ke Jepang gitu, koper yang gede gitu. Aku udah siap-siap semuanya. Dan ternyata COE-nya nggak keluar, eligibility-nya nggak keluar karena ada masalah gitu. Aku bener-bener kayak putus asa gitu loh, kayak
gak semangat, beberapa hari di dalam kamar gak mau makan gitu. Kayak ya Allah, kan udah ngeluarin banyak uang gitu, tenaga, pikiran, tapi gagal gitu. Kayak ya Allah gitu, sedih banget sih. Cuman ya gimana lagi, mungkin itu yang terbaik. Tapi alhamdulillahnya LPK-nya juga tanggung jawab, bakal dikasih job selanjutnya gitu. Tapi 3 tahun jobnya. Nah akhirnya tahun depan, pertengahan tahun kalinya, 2018 pertengahan tahun, itu aku masuk lagi ke LPK belajar. Nah aku di situ mindset lagi, wawancara lagi, tapi emang sudah di sebelum wawancara pun sudah udah lolos gitu karena tanggung jawab LPK. Akhirnya aku mulai lagi dari nol ibaratnya ya, dan uangnya pun juga perlu lagi. Alhamdulillahnya bulan 10 tanggal 31 alhamdulillah aku bisa berangkat. Nah aku berangkat dari Jogja ke Bali, terus Bali ke Osaka. Jadi pertama kali aku datang ke Jepang tuh di Osaka. Bulan 11 tanggal 1 tuh sampai di Osaka. Jadi di Osaka nggak langsung kerja ya. Jadi setelah sampai di Osaka tuh kayak senta, kayak pendidikan lagi 1 bulan. Di situ ada banyak sih, bukan cuma orang Indonesia aja, kayak orang Vietnam, orang Cina, orang Kamboja gitu. Banyak di situ. Pertama kali aku datang ke Jepang tuh musim gugur bulan 11. Bener-bener wah ternyata tuh Jepang seindah ini gitu, ya Allah, nggak nyangka banget bisa sampai sini, bisa kerja sampai sini di umurku yang masih 19 lah itu ya. Jadi ya pengalaman, bener-bener pengalaman. Nah waktu ceritakan setelah 1 bulan pendidikan selesai, aku masuk ke perusahaan, kerja di perusahaan bulan Desember ya berarti. Setelah masuk kerja, bener-bener hari pertama tuh kayak pengenalan gitu doang. Nah, besoknya lagi baru kerja. Aku tuh semangat banget. Pertama kali kerja tuh aku semangat banget. Dikasih lembur itu semangat dari jam 3 sore sampai 3 pagi ya. Bener-bener semangat banget, ya Allah, bener-bener seneng gitu, kayak wah nanti dapat gaji berapa ya, senengnya gitu. Dapat gaji pertama kali seneng banget, bisa kirim ke orang tua gitu. Pertama kali tuh aku ngerasain kerja di negara orang, jauh dari orang tua. Perjuangan aku dari Indonesia sampai ke Jepang tuh bener-bener panjang. Terus setelah aku kan magang 3 tahun, karena magangnya 3 tahun udah selesai. Terus 2021 waktu itu kan corona. Nah aku tuh bingung mau pulang apa mau lanjut nih. Ya udah aku mutusin buat lanjut TG1, Tokuti Gino. Nah waktu itu aku pindah dari yang Ehime, daerah bawah, aku pindah ke daerah Ejikeng. Di situ aku pindah, di situ alhamdulillah dapat perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Berjalan sekitar 3,5 tahun ya, 3 tahun setengah, sampai 2025 bulan 3 aku memutuskan buat menikah. Perjalanan hidup seorang itu nggak ada yang tahu ya. Yang dulunya aku tuh bener-bener nggak nyangka banget bisa kerja sampai ke Jepang dan nikah sama orang Jepang, tuh nggak ada di pikiran aku tuh sama sekali, nggak ada yang kepikirkan sampai segitunya gitu, nggak ada sama sekali. Inilah perjalanan aku guys. Aku maaf ya kalau ada banyak salah kata, karena aku emang bener-bener deg-degan banget lu di depan kamera ngomong itu. Aku deg-degan tuh, bingung gitu mau ngomong apa. Buat kalian yang masih di Indonesia, semangat, jangan putus asa. Itu sih pesan aku sama kalian ya. Semoga kalian bisa sukses di sini, bisa bagian orang tua, cita-cita kalian. Pokoknya jangan putus asa. Kalau misalnya aku nggak jadi ke Jepang, berarti aku nggak bisa nggak jadi nikah sama orang Jepang doh. Masya Allah, tabarakallah, dikasih suami yang baik, penyayang. Ya ini sedikit cerita dari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Aku mau cerita lain kali lagi ya. Tonton terus channel aku ya, dukung terus, support. Terima kasih ya kalian. Bye bye.